Selamat datang di era pertanian inovatif bersama dengan Florawan, produk unggulan dari PT Sentra Biotek Indonesia. Florawan merupakan pupuk hayati cair hasil dari riset dan inovasi PT Sentra Biotek Indonesia, di mana Florawan memiliki kandungan mikroorganisme hidup. Florawan memiliki kemampuan yang unik, bisa meningkatkan hasil produktivitas tanaman serta menanggulangi dan mengobati penyakit-penyakit yang selama ini sulit ditanggulangi pada tanaman. Dengan kemampuan yang unik tersebut, Florawan banyak digemari dan menjadi pilihan alternatif bagi petani di seluruh Indonesia serta menjadi rekomendasi bagi instansi dan lembaga-lembaga pertanian nasional. Florawan sebagai pupuk hayati cair memiliki 5 kandungan mikroorganisme. Yang pertama ada Azoxystrinium sp, Rhizobium sp, Aspergillus niger, Trichoderma harzianum, dan Pseudomonas floret. 5 kandungan mikroorganisme ini bekerja secara sinergis memberikan manfaat sebagai pupuk, fungisida, serta bakterisida hayati cair. Kandungan di dalam Florawan telah kami riset dan telah kami teliti secara mendalam, sehingga tercipta ramuan yang optimal yang dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi tanah dan tanaman. Kelebihan pada Florawan bisa kita lihat pada komposisi yang terkandung di dalam Florawan. Komposisi yang terkandung di dalam Florawan sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan tanah dan tanaman, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dan memperbaiki kesuburan tanah. Dengan kemampuan ini, komposisi yang ada di dalam Florawan bisa menekan hingga 80% penggunaan pupuk petani dan meningkatkan hasil panen yang berlimpah. Sebelum memasuki pada tahap penggunaan Florawan, perlu menjadi catatan yaitu syarat pertumbuhan optimal. Syarat pertumbuhan optimal tanaman itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama itu adalah pH tanah. Perlu diperhatikan pH tanah yang menentukan kadar keasam basaan tanah untuk menjadi faktor penentu pertumbuhan yang optimal. pH tanah optimal berkisar pada angka 6,5 sampai 7. Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut, misalnya asam atau basa, maka perlu penambahan zat-zat yang dapat meningkatkan pH tersebut menjadi optimal. Yang kedua, kandungan bahan organik di dalam tanah. Bahan organik di dalam tanah sangat berpengaruh terhadap aktivitas pertumbuhan mikroba tanah. Apalagi kita menggunakan pupuk hayati yang terkandung mikroorganisme tanah. Untuk menunjang pertumbuhan mikroorganisme yang maksimal, perlu diperhatikan kandungan bahan organik. Kandungan bahan organik dalam tanah bisa dicek melalui kandungan C organik. Kemudian penambahan bahan organik bisa dilakukan dengan penambahan kompos atau membenamkan kembali tanaman hasil panen. Pertumbuhan tanaman yang optimal tidak didapatkan secara instan. Kedua faktor tersebut perlu dipenuhi dan diperhatikan, sehingga pertanian berkelanjutan dengan menciptakan tanah yang subur, produktif, dan meningkatkan hasil produksi dapat tercapai. Cara penggunaan Florawan. Sebelum memasuki ke tahap-tahapnya, kita bisa menggunakan takaran dengan menggunakan tutup kemasan Florawan. Jadi, satu tutup kemasan Florawan ini sama dengan nilainya dengan 10 ml. Kemudian, kita memasuki ke tahap-tahap penggunaan Florawan. Yang pertama yaitu seed treatment. Seed treatment yang pertama perendaman biji, kita menggunakan dosis 15 ml per liter air rendaman, kemudian direndam selama 8-12 jam. Yang kedua, perendaman untuk stek ubi kayu, yaitu dengan dosis 1-2 ml per liter, kemudian direndam selama 1-2 jam. Kemudian, tahap yang kedua yaitu pembibitan. Pada saat pembibitan, kita menggunakan dosis 1-2 ml per liter, disemprotkan selama 1 minggu sekali, sampai dengan nanti bibit siap pindah tanam. Kemudian, saat pengolahan lahan. Saat pengolahan lahan bisa disiram atau disemprotkan dengan dosis 1-2 ml per liter air. Kemudian, yang keempat yaitu saat tanam. Pada saat tanam bisa disiram atau disemprotkan dengan dosis 1-2 ml per liter.
Setelah tanam. Setelah tanam, kita menggunakan dosis 1-2 ml per liter dengan interval waktu 2 minggu sekali. Ini berlaku untuk jenis tanaman padi, palawija, kacang-kacangan, dan hortikultura. Kemudian untuk jenis tanaman perkebunan, kemudian dari jenis tanaman ubi atau dari jenis tanaman tebu, kita menggunakan dosis 1-2 ml per liter dengan interval waktunya 1-2 bulan sekali mengikuti masa pertumbuhan tanamannya. Selain saat tanam, setelah tanam, Florawan juga digunakan untuk pengendalian penyakit. Untuk pengendalian penyakit, kita ada dua tahap. Yang pertama itu adalah pencegahan. Dalam pencegahan, kita menggunakan dosis 2 ml per liter dengan disemprotkan 1-2 minggu sekali. Kemudian, saat pengendalian, kita menggunakan dosis 2 ml per liter untuk disemprotkan 3-7 hari berturut-turut. Setelah mengetahui tahap-tahap penggunaan Florawan, perlu diperhatikan dan dicatat waktu pemakaian Florawan. Yang pertama, gunakan Florawan pada saat pagi atau sore hari dan jangan digunakan pada saat menjelang hujan karena bisa tercuci. Yang kedua, jangan mencampur Florawan dengan fungisida atau pestisida kimia. Jadi dipastikan sebelum penggunaannya, tangki penyemprotan sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Yang ketiga, bisa menggunakan takaran tutup Florawan. Jadi, satu tutup Florawan bernilai kurang lebih 10 ml. Jadi, apabila menggunakan satu tangki ukuran 16 liter, bisa menggunakan Florawan sebanyak 1,5 tutup kemasan atau sampai dengan 3 tutup kemasan. Florawan, gemintang pertanian membawa cahaya kesuburan. Bersama Florawan, keajaiban pertanian dimulai dari setiap tetesnya.